Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali channel anggur kita, channel yang akan bahas seputar tanaman anggur. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan sedikit update perkembangan di kebun anggur kita. Dan hari ini sekaligus saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara pembentukan tersier anggur agar pertumbuhannya bisa serentak. Mungkin saya akan jelaskan dulu dari batang anggur biar teman-teman nanti bisa mengerti, bisa paham apa itu tersier anggur. Jadi sini saja kita mulai. Ini namanya batang primer, batang yang tegak lurus ke atas, ini primer. Kemudian kita bengkokkan dan ini disebut batang sekunder. Dan yang naik ini adalah batang tersier. Jadi kemarin tanggal 12 Juli atau kurang lebih 34 hari sebelumnya kita melakukan namanya foundation pruning, yaitu pembentukan tersier baru seperti ini. Jadi kemarin sudah kita pangkas dan kita sisakan 2 mata tunas. Ini 1, 2. Ini seperti ini. Jadi ada yang tumbuh dari bawah, kami pertahankan seperti ini, dan ada juga yang hanya kami pertahankan 1. Tapi pada intinya pembentukan tersier ini kita lihat yang mana yang pertumbuhannya bagus, yang mana yang pertumbuhannya itu kira-kira bisa membentuk tersier baru. Nah, ini yang kita sebut dengan tersier. Jadi setelah kita melakukan foundation pruning kemarin, langsung kita aplikasikan Dormek. Nah, tujuan dari aplikasi Dormek ini untuk memecahkan bat-bat yang ada di tunas bat-bat yang ada di batang tersier yang terdahulu seperti ini. Jadi kemarin kita oleskan Dormek agar kiranya semuanya bisa tumbuh, dan alhamdulillah ternyata hasilnya tumbuh sekitar 95%. Dan jangan lupa juga setelah kita melakukan foundation pruning, kita lakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Dan untuk pemupukannya sendiri, setelah kita melakukan pemangkasan kemarin, kami tidak melakukan pemupukan sampai dengan 34 hari setelah pangkas baru kita melakukan pemupukan, karena sebelumnya sudah kita lakukan pemupukan. Nah, jadi kita akan masuk ke poin yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara pembentukan tersier anggur agar pertumbuhannya bisa serentak. Setiap pohon anggur ini biasanya berbeda kriterianya. Ada yang tumbuhnya cepat, ada juga yang tumbuhnya lambat seperti ini, dan juga ada yang biasanya antar daun ini panjang, dan juga ada yang memang pendek-pendek. Nah, jadi kita harus pahami dulu kriteria anggurnya seperti apa. Semisalnya anggurnya seperti Gospi akademik, itu termasuk tunas panjang. Kalau
jenis Tamaki dan juga Grand Prix itu masuknya ke tunas pendek. Setelah teman-teman paham karakter pohonnya seperti apa, lalu kita akan melakukan namanya Excel break atau penghentian pertumbuhan batang anggur yang terlalu vigor. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tanaman anggur ini tumbuh seperti biasa, kita tumbuhkan seperti biasa. Setelah itu kira-kira kalau sudah sampai di 30 cm sini, ini antar tali 30 cm ya, 30 tali yang ini 30, 30, 30 dan 30. Jadi tinggi tersier ini yaitu 120 cm. Nah, jadi setelah tanaman anggur ini tumbuh, kita hentikan di 30 cm. Penghentian itu kita lakukan pada tunas-tunas yang vigor. Dalam artian tunas yang paling cepat tumbuhnya. Semisalnya seperti ini. Ini tadi kan sudah kita stop di 30 cm. Kemudian dia akan sejajar semuanya. Kita lanjut lagi naik. Dan setelah itu kita hentikan lagi di 30 cm berikutnya. Seperti ini. Agar tanaman yang terlambat tumbuh seperti ini bisa menyusul sampai dengan sini, yaitu 60 cm. Nah, contohnya seperti ini. Jadi gak semuanya rata, masih ada yang kecil, jadi bisa kita stop dulu pertumbuhannya. Yang ini kita buang pucuknya agar yang lain bisa tumbuh rata. Nah, begitupun dengan yang pohon yang ini jenis Tamaki. Jadi semuanya kita hentikan di 30 cm dulu. 30 cm, 30 cm kita hentikan dulu. Kita buang pucuknya. Setelah nanti kelihatannya sudah sama rata, baru kita lanjut lagi. Kita tumbuhkan lagi sampai dengan 60 cm. Setelah 60 cm kita lihat sama rata, baru kita lanjut lagi. Nah, seperti ini. Ini bekas penghentian di 30 cm. Berbeda dengan jenis tanaman anggur Gospi, ini masuknya ke tunas antar ruas itu panjang. Jadi kita tidak menghentikan di 30 cm, tapi kita hentikan di 60 cm. Nah, seperti ini. Jadi setelah tanaman ini tumbuh sekitar 60 cm, karena pertumbuhannya normal ya, hampir sama rata semuanya, jadi kita hentikan di 60 cm. Karena pada dasarnya kita lihat tanaman ini serentak, jadi tidak perlu kita hentikan di 30 cm. Tapi kalau semisalnya tanaman anggur teman-teman cuma 2 batang yang cepat tinggi atau 2 batang yang sangat vigor, itu bisa kita hentikan supaya yang lainnya juga bisa menyusul. Setelah kita lakukan penghentian di 60 cm, kita lanjut lagi di 90 cm seperti ini. Setelah kita melakukan penghentian, ini kan kita lanjut nih. Di sini ada yang namanya tunas air, yaitu tunas yang tumbuh dari ketiak daun ini seperti ini. Ini namanya tunas air, tumbuhnya di sini. Setiap daun biasanya pasti tumbuh tunas air.
Nah, untuk tunas air sendiri di sini kami membuangnya. Jadi semisalnya kita stop tunas air ini jangan diganggu dulu. Biarkan tunas air ini dulu liar. Setelah tumbuh di 30 cm berikutnya kan kita stop nih. Kita buang pucuknya. Nah, baru kita boleh membuang tunas air ini dengan catatan di bagian atas sini harus ada tunas yang aktif. Jadi teman-teman jangan membuang tunas air ketika di bagian atas ini tidak ada tunas yang aktif, karena biasanya bat yang ada ini bisa pecah. Ini, dan teman-teman jangan lupa sulurnya juga dibuang, karena pada dasarnya ketika tanaman anggur ini sudah melilit seperti ini sangat susah sekali buat kita lepas. Jadi kami ganti dengan pita seperti ini. Jadi pita ini mempermudah kita buat lakukan pelepasan, karena tinggal kita potong menggunakan cutter atau kita potong menggunakan gunting. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau memelihara tunas air, bisa juga teman-teman bisa lakukan penyetopan di 2 daun ini lebih aman. Tersier bat yang ada ini namanya bat, mata tunas yang ada di setiap ketiak daun itu namanya bat. Bat yang ada ini tidak bakalan pecah, atau resiko pecahnya sangat kecil. Seperti ini bisa kita stop dulu. Setelah kira-kira tanaman anggur ini sampai di 120 seperti ini, kita akan melakukan penyetopan seperti ini. Dan tunas air yang ada di atas sini, yakni dari 90 ke 120 cm ini kita pertahankan di 2 daun. Jadi gak semua tunas air itu kita buang, hanya di bagian dari bawah sini sampai dengan 90 cm kita buang tunas airnya. Tapi di 90 sampai 120 cm kita tetap mempertahankan tunas air, yakni 2 tunas air. Contohnya seperti ini, kita pertahankan 2 tunas air seperti ini di bagian atas. Jadi jangan semua tunas air teman-teman buang. Fungsinya untuk mempertahankan agar bat itu tidak pecah. Dan ini hasil foundation pruning kemarin. Ini jenis anggur Tamaki, tapi hanya sedikit, gak semua pohon mengeluarkan buah, hanya jenis-jenis tertentu seperti Tamaki, Julian, Grand Prix, dan juga Gospi. Ada sebagian yang mengeluarkan buah, tapi gak semuanya. Ini sangat rekomendasi sekali kalau teman-teman mau belajar menanam anggur. Pilihlah varian Tamaki, Julian, Gospi, Beauty, Krasotka, kemudian Jupiter. Cari jenis-jenis yang memang vigor. Ini tunas airnya kita buang,
karena di bagian atas ini masih aktif. Semuanya sini kami buang. Kemarin kami juga mencoba mempertahankan 2 daun, tapi serangan kutu kebul lumayan cepat di tempat kami sini. Ini membuat bat-bat di tunas ini seperti ini pecah karena ditutupi oleh yang namanya kutu kebul. Mungkin sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.